Nah, itu dimulai semuanya dari ketidakjujuran. Jadi saya pikir kalau kita menjadi bangsa yang jujur aja, nggak usah pintar-pintar amat lah, jujur aja semuanya di semua lini, maka saya yakin dalam 20 tahun ke depan atau bahkan kurang dari itu, Indonesia akan jadi negara yang maju. Dan itu mungkin. Bahkan itu Pak Guru, kalau boleh saya katakan ya, jangan-jangan demokrasi pun itu adalah disrupsi yang masyarakat Indonesia ini belum sanggup untuk mengadaptasi, Pak. Bahkan setelah sekian lama kita merdeka. Penyebab dari kriminalitas itu adalah kemiskinan. Tapi setelah diselidik-selidik, kemiskinan itu gak ada kaitannya dengan kriminalitas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini saya kemarin sempat meng-capture dari sebuah unggahan, nggak tahu betul atau tidak, kita tanyakan langsung dengan salah satu yang mungkin berkapasitas untuk menjawab. 10 hari menjabat, Prabowo telah tangkap 26 koruptor dari 7 kasus korupsi di Republik Indonesia. Tapi terlebih dari itu, nggak cuma ngomongin koruptor, memang sejak Pak Prabowo kemarin menjabat itu banyak berita yang menyambangi timeline saya, dan saya yakin itu ada di timeline Sensikers sekalian juga. Termasuk yang terkini kemarin itu terjadi 2 buah kecelakaan beruntun yang melibatkan truk. Juga penangkapan Thomas Trikasih Lembong yang dianggap dipolitisasi dan dikriminalisasi, dan Pak Prabowo yang rencananya pekan depan ini akan datang ke beberapa pertemuan di luar negeri yang itu akhirnya menjadikan Mas Fufufafa, kalau versinya Mas Roy Suryo ini, akan jaga kandang dan memimpin kita selama ya ditinggal oleh Pak Prabowo. Apa yang akan terjadi? Kita langsung ngobrol dengan Guru Gembul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, kita ngobrol aja ya. Kita katanya mau bikin WCWS tuh. Iya. We Can We Speak. Iya, saya udah ada kelompok diskusi di Bandung, namanya We Care We Speak. Jadi We Care ya? We Care. Oh, We Care We Speak. We Care We Speak, tapi sebenarnya kita belum We Act gitu. Nah, jadi diharapkan We Care We Speak and We Act nantinya gitu. Kita melakukan aksi nyata juga gitu. Cuman sekarang karena masih dalam bentuk diskusi-diskusi dan wacana, ya kita berhentikan aja sampai di situ. Ya, jadi nanti Baraya semua nanti dukung ya. Kita juga bikin forum diskusi, klub diskusi ke depannya, entah nanti bagaimana ceritanya, tapi saya kayaknya butuh banyak orang gitu yang bisa saling bertukar informasi, bertukar perspektif. Terinspirasi sama Freedom Institute-nya ini ya? Iya, Gerung ya? Pengennya. Iya, itu kan ya sebenarnya itu untuk mengembangkan apa ya, nalar kita juga kan, bisa saling bertukar dengan orang lain. Iya. Gimana Pak Guru? Soal Pak Prabowo itu ya? Ya maksudnya setelah Pak Prabowo menjabat, ini terjadi banyak hal yang ya baik suka dan duka. Apakah ini adalah sebuah tondo-tondo kalau orang Jawa bilang itu, bahwa ya kita itu menuju ke sesuatu yang membaik. Karena kalau misalkan seseorang sedang sakit itu kan tanda-tandanya itu nggak hanya membaik aja. Misalkan kalau batuk semakin parah, ini kan mohon maaf nih, keluar dahaknya, itu berarti mau sembuh seperti itu. Nah gimana? Tapi Pak Guru, maaf, mengikuti kemarin ada 2 kecelakaan. Satu itu di Cipondoh, yang truk trailer gitu diduga itu mau dilarikan, tapi karena dia mengetahui bahwa GPS-nya itu dipantau oleh pemilik truknya itu tadi, dia jadi ketakutan dan akhirnya menyerempet satu mobil, dikejar oleh massa, dia ketakutan, dia lawan arah dan menabrak, ada banyak mobil. Bahkan konon katanya 35 atau 36 orang meninggal, tapi baru dikonfirmasi oleh kepolisian katanya hanya luka-luka. Nah tapi 12 jam sebelumnya kalau tidak salah ya, itu di tol Batang, Jawa Tengah, ada mobil berisi jurnalis dari TV One yang ditabrak oleh truk juga, karena dia berhenti di bahu jalan karena sedang ngelap kaca depannya yang kotor begitu. Jadi truk yang ini mengambil bahu jalan, karena truk ini harusnya kan nggak boleh tuh, truk kan harusnya di jalur lambat aja, kalaupun di cepat itu juga nggak boleh kayaknya. Dia cuma boleh di 2 jalur, itu akhirnya menabrak dan 3 orang, kayak kalau nggak salah itu meninggal dunia. Atau 2 ya, seperti itu. Nah, dan juga hal-hal yang lain ya Pak Guru ya, ya yang dilakukannya salah ya Pak Guru, tapi apakah diizinkan gitu sesadis itu gitu?
Ya sebenarnya ya ini dalam pikiran saya ya. Aksi main hakim sendiri itu kan sebenarnya adalah aksi yang muncul di luar normalnya orang gitu. Orang itu punya empati yang sangat besar secara pribadi, secara individu kepada orang yang lain. Jadi ngelukain orang lain aja agak takut, merasa bersalah, ngeri, geli, jijik ketika ada hal yang seperti itu gitu. Kalau one on one, satu lawan satu. Ketika satu lawan satu, manusia secara pribadi itu kan sebenarnya punya empati bahwa kalau misalkan kita nusuk orang gitu, kita tuh berasa bahwa kita juga ada dalam indrawi kita juga yang merasa kalau ditusuk tuh sakit gitu. Ada yang seperti itu kan. Jadi ini sebenarnya adalah mekanisme alamiah yang ada di tubuh manusia ketika dia pada akhirnya juga melakukan pengeroyokan sampai meninggal. Itu mungkin adalah psikologi massa yang tidak terkontrol. Jadi manusia sebagai pribadi dengan manusia sebagai massa itu berbeda. Psikologi massa ya? Iya, psikologi massa. Jadi manusia sebagai pribadi dengan manusia sebagai massa itu benar-benar berbeda satu sama lain. Dan kalau psikologi massanya memang sudah mudah untuk berdarah-darah, mudah untuk melakukan pengeroyokan, persekusi, bahkan sampai menyebabkan kematian pada orang lain, ya berarti secara komunal masyarakat itu memang sedang bermasalah. Mungkin masyarakat itu secara komunal sedang sakit, sedang menderita, sedang tidak punya harapan, sedang berpikir apakah besok bisa makan atau tidak, apakah besok anak-anak di sekolahnya itu nggak ditagih SPP sama guru-gurunya. Nah, pikiran-pikiran yang semacam itu, kalau itu menjadi akumulasi dari kelompok masyarakat, itu kelompok masyarakat itu bisa melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Sama kayak yang kemarin ini. Iya. Bentar Pak Guru. Saya pun jadi ingat, coba ya kita cari videonya ada atau enggak di sini. Waktu ada, ini di Jepang kejadiannya. Kalau nggak salah ada seorang wanita atau pria ya, dia membawa sesuatu, benda, itu entah uang atau apa, jatuh Pak Guru. Terus berserakan. Nah terus kemudian orang-orang pada mengerumuni, mengambil, dikasih lagi ke orang ini tadi. Iya. Nah kalau di Indonesia, saya nggak mau ngomong ya di sini ya, kejadiannya bukankah saya menduga mungkinkah akan terjadi sama gitu atau malah berbeda gitu. Di Indonesia ada kejadian seperti itu, Pak. Jadi ada mobil, kemudian uangnya berjatuhan ratusan juta rupiah, tapi yang kembali cuman berjuta rupiah saja, sisanya hilang entah kemana. Itu pernah dibuat konten ya Pak Guru ya? Kalau itu mobil ya, yang itu mobil. Yang orang terus berebutan. Iya, itu mobil. Kemudian truk truk bawa lele, nggak kuat tanjakan, jatuh, lelenya malah dibawa, dijarah. Jadi tempat pemancingan. Nah, aduh. Baru saja ini saya juga ingin membahas, Pak Guru, ini kayaknya ya mungkin kita bersyukur pada Allah ya, buliannya mulai berkurang ya Pak Guru ya. udah habis. Tapi karena kalau menurut saya bukan karena mereka itu ingin berhenti Pak Guru, tapi sepertinya mereka punya tujuan baru Pak Guru, yaitu membuli orang lain. Iya, Agus yang sedih itu, gitu. Nah ini Baraya, please lah, ini mah ayo kita pikirin sama-sama gitu. Jadi maksudnya ketika kita melakukan persekusi atau pembulian kepada orang lain, ada kemungkinan bahwa orang itu memang layak untuk dapat pembulian itu. Yeah. Ada kemungkinan itu. Tetapi yang saya lihat masyarakat Indonesia itu membuli secara random. Pokoknya kalau ada yang terbuli langsung dia ikut gabung. Dan kalau memang seperti itu sebenarnya adalah ekspresi penderitaan. Dan sangat sadis loh Pak itu membulinya. Iya. Kalau maksudnya gini, ya memang pengadil yang, nah ini ngomongin pengadil juga. Ini kemarin juga ditangkap itu Pak, mantan pejabat MA ya kalau nggak salah ya, yang Zarof Richard ya. Nah, oh iya. Iya, yang dia ternyata adalah orang yang termasuk memuluskan kasus Roland Tanur yang diduga melindas pacarnya itu sampai meninggal dunia. Itu pun terjadi dan akhirnya digeledah di rumahnya ditemukan uang senilai 900 miliar. Hampir dan 1 emas kalau dijumlahkan itu hampir 1 triliun. Iya. Itu katanya baru 10 tahun aja Pak Guru gitu loh. Nah, maksud saya di sini apa ya? Ironisnya adalah dia itu di hari yang sama atau sehari sebelumnya itu rilis sebuah film Sang Pengadil di mana dia jadi produsernya, Pak. Wah. Di situ menceritakan tentang seorang hakim yang memiliki integritas tinggi, bahkan dia merelakan mempertaruhkan nyawa untuk kalau film dulu kayak Renegade mungkin. Kalau Pak Guru masih ingat ya, di RCTI dulu. Nah, ingat. Jadi ini gimana sih Pak Guru? Kita ini sedang apa sebenarnya? Kita harus waspada atau ini sesuatu yang
ya udahlah, mungkin ini memang harus kita lewati gitu. Ya, jadi ketika ada orang yang melakukan pembulian atau misalkan yang tadi pembunuhan gitu ya, maaf gitu, dan itu dilakukan oleh bersama, ya berarti masyarakat itu memang masyarakat yang menderita. Karena kalau misalkan masyarakat yang tidak menderita, dia akan mengembalikan uang, misalkan yang tadi tercecer, mengembalikan lele dan membantu orangnya. Kemudian ketika ada orang yang dibully, mereka akan senyap dan justru malah membantu mungkin secara empatik. Ada juga kasus yang kemarin itu, ini saya pikir sudah keterlaluan. Jadi Bapak juga tahu kan yang guru Supriyani itu? Oh iya, betul. Yang di Sulawesi itu. Iya. Nah, itu kan kasusnya itu adalah klaim dari anak polisi bahwa Ibu Supriyani itu melakukan tindakan kekerasan. Betul. Dan itu dihukumnya 6 hari, 1 minggu. Oke. Itu sebenarnya cacat hukum. Karena sebenarnya guru tidak boleh mendapatkan, harusnya ada mediasi yang panjang di situ. Tapi yang lebih uniknya lagi adalah anaknya ikut dihukum, Pak. Anak dari polisi itu ikut dihukum di mana PGRI mengeluarkan sebuah pernyataan, mengeluarkan sebuah surat menerbitkan bahwa anaknya tidak boleh lagi bersekolah. Saya nggak tahu, silahkan cek lagi. Tapi kemarin pas saya baca beritanya itu, anaknya tidak bersekolah dan anaknya akhirnya bertanya-tanya kepada orang tuanya. Itu kan masih kelas 1 SD, Pak. Iya. Masih kelas 1 SD, kemudian kenapa nggak sekolah? Ini kan libur, kata orang tuanya, tanggal merah gitu. Sampai dibohongin karena si anak itu bertanya-tanya, dia pulang pergi hilir mudik ke kantor polisi, dia datang ditanyain begini dan begitu dan sebagainya, ditambah dia tidak bersekolah lagi. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena masyarakat kita secara umum, secara komunal adalah masyarakat yang menderita. Jadi ketika ada kasus tertentu, ada orang tertentu, ada kejadian tertentu, maka itu benar-benar dijadikan ajang untuk melampiaskan semua kesalahannya, melampiaskan semua kebenciannya ke situ. Walaupun salah alamat nggak apa-apa, karena kebencian itu kan ada, ibarat ada air besar di dalam hati kita yang penuh dengan racun, yang harus kita muntahkan gitu. Jadi hujatan, makian, ejekan, persekusi, bullying kepada orang lain secara lisan, itu sebenarnya adalah cara kita detox. Cara kita mengeluarkan racun sebanyak-banyaknya karena kita tuh udah terlalu penuh gitu. Jadi ada berbagai kasus-kasus di Indonesia yang oleh masyarakat dihakimi dengan cara yang sangat-sangat keji. Itu sebenarnya adalah wujud dari betapa menderitanya kita sekarang. Baik, Pak Guru. Saya mau jump to conclusion, tapi kalau saya boleh, ini karena saya seperti muncul jawaban saat memandang wajah Pak Guru ini. Waduh, apa? Kenapa wajah saya? Jangan-jangan sakitnya ini salah satunya ya Pak ya. Nanti Pak Guru coba berikan faktor yang lain juga. Karena sosial media Pak. Oh iya. Karena kita kan termasuk lahir di zaman yang dulu sosial media juga belum ada. Tapi mungkin kalau Pak Guru mengalami di usia remaja Pak Guru sudah mulai terpapar sosial media, sedangkan saya masuk di usia mungkin 20-an akhir tuh sosial media baru muncul seperti itu. Nah, apakah mungkin karena kondisi iri, kondisi melihat bahwa ada orang yang lebih bisa mendapatkan sesuatu, terus kemudian dia tidak bisa mendapatkan itu, terus menjadi muncul sebuah kemarahan. Belum lagi ditambahkan oleh DFK ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang jadi lebih mudah untuk disebarkan dengan adanya si medsos ini tadi, Pak. Dulu tuh ada ini Pak, ada sebuah pernyataan bahwa penyebab dari kriminalitas itu adalah kemiskinan. Tapi setelah diselidik-selidik, kemiskinan itu gak ada kaitannya dengan kriminalitas. Lalu? Ternyata kriminalitas meningkat bukan karena kemiskinan, tapi karena kesenjangan. Jadi kalau misalkan dalam satu kampung tuh miskinnya bareng-bareng semuanya, nggak ada kejahatan. Kejahatan tuh sedikit, biasa-biasa aja gitu. Kalau misalkan semuanya kaya, biasa-biasa aja. Kalau semuanya miskin juga biasa-biasa aja. Kalau semuanya menengah itu juga biasa-biasa aja. Yang jadi masalah itu adalah kalau ada satu pihak menganggap bahwa ada kesenjangan antara saya dengan orang lain. Nah, di situ irinya munculnya di situ kan. Pak Guru nggak sedang mempromosikan sosialisme kan ini? Oh, tidak. Enggak. Wah, lebih parah lagi. Kadang-kadang disebut PKI. Terus. Tapi, ya. Jadi, ketika media sosial itu lahir, itu banyak orang yang sengaja flexing, banyak orang yang sengaja menampilkan dirinya sebagai orang yang megah, orang yang wah, dan hal yang semacam itu. Yang itu juga sebenarnya muncul dari kesadaran dirinya bahwa dirinya miskin, nggak kaya-kaya amat gitu. Betul. Makanya dia mencoba untuk flexing. Tapi kan mencoba untuk flexing itu pada akhirnya juga menciptakan imajinasi hayalan, wah seandainya saya seperti itu, seandainya kayak dia, plus ditambah juga
Padahal kemampuan dia sama aja kayak saya. Dia mah cuma modal ngomong doang. Dia mah cuma modal Google doang. Dia mah cuma modal koneksi doang sama orang lain. Muncul kegelisahan yang seperti itu. Betul. Jadi ketika orang itu meleset sedikit aja, alhamdulillah langsung kita tumpahkan kebencian dan ketidaksukaan itu kepada dia gitu. Jadi nah ini muncul dari rasa sakit hati, muncul dari rasa iri, dan muncul dari penderitaan. Makanya masyarakat Indonesia fix kita untuk menunjuk fenomena-fenomena ini, kita tidak bisa menyingkir dari sebuah kesimpulan bahwa masyarakat kita sedang menderita. Dan media sosial itu, dulu kita iri itu hanya pada orang satu kampung. Iya, yang ada. Yang bisa kita lihat. Iya. Dulu kita bisa iri itu hanya misalkan pada pejabat-pejabat yang kita berangkat ke kota, wih ini gedungnya ternyata milik satu orang ya. Ya kita cuma seperti itu. Nah sekarang, kejomplangan itu benar-benar terlihat, bahkan dieksploitasi. Ada orang yang sengaja memamerkan kemiskinan dirinya untuk dapat donasi, ada orang yang sengaja memamerkan kekayaannya untuk dapat investasi, ada orang yang sengaja menunjukkan bahwa dirinya punya kuasa tertentu, jabatan tertentu untuk mengintimidasi. Kita punya banyak sekali cerita itu di media sosial, dan akhirnya membuat orang-orang yang tidak memiliki koneksi, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kredibilitas dan kompetensi, tidak memiliki keterkenalan dan sebagainya, itu mencoba dengan segala cara untuk bisa mendapatkan hal yang sama. Penderitaan masyarakat kita itu, makanya saya di berbagai seminar itu sering bilang masyarakat kita itu adalah masyarakat paling dikutuk dalam sejarah zaman sekarang itu. Karena zaman ini adalah zaman di mana tidak ada seorang pun yang bisa beradaptasi secara penuh terhadap zaman, terhadap disrupsi. Kita gak ada yang bisa beradaptasi terhadap hal itu dengan secepat itu gitu. Bahkan katakanlah Elon Musk pun tidak bisa beradaptasi dengan kecepatan perubahan zaman yang radikal seperti ini. Dia kemarin kan, dia tuh kan suka ngeluh-ngeluh kan, aduh Tesla saya kalah sama BYD gitu. Betul. Kemudian Neuralink saya disalib sama si itu. Kan dia tuh ngeluh-ngeluh karena memang kemampuan manusia beradaptasi itu sangat-sangat terbatas. Manusia itu makhluk biologis, sedangkan zaman sekarang dan zaman digitalisasi. Bahkan itu Pak Guru, kalau boleh saya katakan ya, jangan-jangan demokrasi pun itu adalah disrupsi yang masyarakat Indonesia ini belum sanggup untuk mengadaptasi, Pak. Bahkan setelah sekian lama kita merdeka, mungkin kita memang harus menemukan bentuk, walaupun sudah demokrasi Pancasila ya Pak ya, tapi kok rasanya ini di sini itu, apakah kesenjangan pendidikan itu mempengaruhi? Karena one man one vote-nya itu, misalkan orang secerdas Pak Guru dan sebijaksana Pak Guru ya, ya saya nggak bilang Pak Guru ini ras unggul, karena memang ini dilalui dengan belajar, yang artinya orang lain pun bisa seperti Pak Guru jika melalui proses yang sama. Nah, nggak juga ya, tapi maksudnya mendekati. Tapi maksud saya di sini tuh gini Pak Guru, saat seseorang yang memiliki kebijaksanaan sama dan kebijaksanaan yang kurang itu berhak untuk memvote satu keputusan, bukankah itu adalah kesalahan Pak Guru? Kesalahan demokrasi, tetapi pada dasarnya saya secara pribadi tidak pernah percaya bahwa demokrasi itu pernah dijalankan di seluruh dunia, atau ada demokrasi yang mewujud di satu negara tertentu. Saya nggak termasuk orang yang tidak percaya untuk atau itu. Jangan-jangan itu adalah sebuah pemikiran false, atau ya mungkin terdeformasi, yang memang sengaja dilemparkan ke negara dunia ketiga agar mereka nggak pernah berkembang nantinya. Nggak juga, maksudnya gini, demokrasi itu adalah klaim ideal yang tidak pernah terjadi. Jadi dia itu hanya semacam topeng falsafah seperti itu. Kita kejar, kita tahu kita menuju ke sana, tapi kita nggak akan pernah sampai di sana gitu. Masyarakat yang demokratis mungkin ada, tapi sistem demokrasi dalam pemikiran bahwa misalkan pemimpin dipilih oleh rakyat, misalkan yang seperti itu, bahwa setiap orang berhak untuk dan memiliki kewenangan, dan bahwa setiap orang itu berhak untuk menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Demokrasi itu sebenarnya nggak bisa seperti itu, karena manusia itu menghasilkan peradaban karena hierarki, dan hierarki itu mewajibkan orang yang kuat akan menghegemoni orang yang lemah, dan orang yang kuat menghegemoni atau pihak yang kuat menghegemoni pihak yang lemah itu sebenarnya dalam konteks ini telah membatalkan pemahaman demokrasi bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyat.
Kan rakyat itu dianggap sebagai orang yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Betul. Pemimpin dianggap memiliki seluruh akses terhadap kekuasaan. Nah, dalam demokrasi dikatakan bahwa orang yang di bawah kecil-kecil ini bisa mengangkat orang yang atas-atas ini. Nah, ini bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam selalu mengatakan pihak yang kuat akan menghegemoni pihak yang lemah. Apakah dia digunakan untuk melakukan kejahatan atau untuk melakukan kebaikan, tetap yang kuat itu pasti akan menghegemoni yang lemah. Boleh saya artikan agar para penonton saya ini lebih mengerti ya. Jadi kita ini kan sebenarnya hewan ya Pak Guru ya. Betul ya? Secara biologis. Ya, secara biologis kita ini hewan ya. Dan secara hewani, hukum rimba pun itu kan seperti itu. Iya. Yang kuat, ya dia akan memimpin yang lemah. Iya. Bahkan hierarkis yang tadi Pak Guru sampaikan, itu terjadi dalam semut lebah. Betul ya Pak Guru? Iya. Ada yang memang tugasnya dari hidup sampai mati lagi, itu kerja gitu. Iya. Ada lagi yang memang dia beranak dan dia memberikan itu, memprovide kehidupan ke yang lain-lain ini tadi. Jadi sebenarnya kita ini mencoba untuk melawan takdir kita atau gimana Pak Guru? Kita mencoba untuk membodohi takdir kita karena kita percaya bahwa dunia itu bisa menjadi adil. Kita percaya bahwa menjadi ideal, adil dan ideal. Jadi ketika kita misalkan melihat saya miskin, padahal orang baik, tapi kok saya miskin dan tertindas, sedangkan dia orang besar, padahal jahat, tapi kok jadi kaya. Betul. Kita secara nurani itu nggak setuju dengan itu. Maka ada kemudian yang memunculkan cerita-cerita misalkan, atau dia mencoba untuk mengaitkannya dengan kepercayaan dia bahwa ya gak apa-apalah, yang paling penting nanti di akhirat akan ada pembalasannya. Ada yang mengatakan, ada yang mengarah ke sana gitu ya. Ada yang mengarah ke yang barusan itu. Gak usah nunggu di akhirat lah, di dunia kita harus bisa memunculkan sebuah gagasan bahwa orang kaya pun, orang besar pun bisa kita kontrol. Kita yang fakir miskin, yang melarat, yang ketergantungan, itu bisa mengontrol pihak yang atas. Nah, demokrasi muncul dari pikiran sana, pikiran itu. Walaupun apakah itu mewujud atau tidak, ya enggak. Misalkan ketika ada jabatan presiden yang ditawarkan, kan nggak semua orang bisa. Betul. Ternyata dari 280 juta orang Indonesia, ya cuma 2, 3, 4 yang bisa mencalonkan. Dan yang 2, 3, 4 mencalonkan itu membentuk sebuah tim yang sangat besar, yang tim itu ditugaskan untuk merekayasa masyarakat untuk memilih dirinya. Artinya tetap saja orang-orang elit merekayasa pihak yang bawah. Artinya hukum rimbanya sama. Pihak yang kuat menghegemoni pihak yang lemah. Terserah apakah mau dibawa ke hal yang positif atau negatif. Pokoknya faktanya adalah yang atas merekayasa yang bawah. Cuman dibuat serumit mungkin agar nurani kita ini nggak merasa membunuh atau memikirkan orang gitu kan? Iya. Kan dunia itu kejam, bahasa kasarnya itu dunia itu kejam. Dan kita itu nggak terima dengan kekejaman itu, maka kita mencoba untuk mencari formulasi etis yang memadai agar kita bisa melihat bahwa dunia itu baik-baik saja. Sama seperti kemarin, Pak. Ini sampai sekarang jadi bahan pikiran saya. Di pom bensin di dekat rumah saya, itu ada anak kecil yang diajak mengemis sama ibunya karena dia tidak memiliki tangan dan kaki, atau tangan dan kakinya itu kecil gitu. Jadi dia hanya didudukan di satu tempat dan dia tidak bisa kemana-mana gitu. Ya udah aja di situ gitu. Dia biasa bermain sama kakaknya di situ. Jadi kakaknya normal dan sepertinya sayang banget sama adiknya. Tapi setiap saya datang ke sana itu saya teriris-iris gitu hati saya tuh. Miris, sakit hati. Kalau saya kasih uang, tetap saja itu bakal dipakai sama ibunya dan ibunya termotivasi untuk mengemis lebih lama lagi. Tapi kalau misalkan saya tidak kasih uang, gimana? Saya tuh berpikir, apakah saya bikin panti asuhan, apakah saya kumpulkan donasi, apakah bagaimana, saya juga kepikiran. Nah, tapi lebih menyenangkan buat saya adalah saya nggak mau sering-sering datang ke pom bensin itu biar saya tidak sakit hati. Seperti laci, Pak Guru. Kita masukkan, kita tutup, terlihat rapi, tapi di dalamnya barang-barang nggak mau kita lihat. Iya, begitulah kurang lebihnya. Jadi ya masyarakat kita itu dalam sejarah melihat dunia itu nggak pernah baik-baik saja. Dunia itu ada penuh penderitaan. Dunia itu penuh dengan kekacauan. Maka mereka lari ke arah bagaimana caranya agar setidaknya dalam fantasi dan imajinasi saya itu dunia itu baik-baik saja, bahwa orang itu hidup sama rata, berkeadilan, bahwa mereka sama-sama bisa menyampaikan ide dan gagasan, sama seperti orang kaya, bahwa penderitaan itu tidak, dan lain sebagainya. Kita memikirkan hal yang seperti itu. Dan inilah yang akhirnya dan orang Indonesia justru malah masuk ke jebakan berikutnya. Apa itu, Pak? Ya,
kita menyembunyikan fakta-fakta mengerikan tadi itu. Masukkan ke laci itu. Ya, yang tadi. Jadi seperti halnya Bapak pasti sering banget lihat di Jakarta trotoar di tengahnya itu ada jalan khusus yang kuning-kuning itu. Untuk orang-orang tunanetra. Tapi saya yakin Bapak jarang sekali melihat orang tunanetra berjalan di situ. Karena mereka disembunyikan oleh keluarganya, mereka ditutupi, mereka tidak dibiarkan keliaran karena berbeda sama orang. Dan berbeda itu dianggap sebagai provokasi buat orang lain untuk membicarakannya, untuk mendiskusikannya, dan itu menjadi sakit hati. Ya sudahlah, mendingan kita kubur realitas itu dengan menyembunyikannya. Oke, kalau kita coba untuk tarik Pak Guru. Karena kan dari semua ini terasa rumit, dan orang-orang di sini ini mendengar obrolan kita tadi pasti udah semakin, aduh kok semakin kehilangan harapan ya. Kayak nggak ada ini. Tapi kan kita untuk agar tahu jalan mana yang harus kita tempuh, kita harus mengumpulkan ini menjadi sebuah permasalahan. Intinya itu apa? Intinya di sini berarti pemerataan yang belum ada, betul? Menurut hari ini bagaimana? Kalau menurut saya itu pemerataan. Jadi orang itu, karena kan awal dari ini semua saat Pak Guru bilang ini terjadi karena kesenjangan. Iya. Nah, kalau kesenjangan ini ditipiskan, otomatis konfliknya akan berkurang. Nah, tapi bagaimana mungkin akan bisa mengurangi kesenjangan dalam artian Indonesia ini, Pak Guru? Dengan sekian belas ribu pulau, entah sekian ribu etnis, bahasa, dialek, warna kulit, dan budaya yang berbeda disatukan. Bagaimana kita akan memeratakan ini, Pak Guru? Dan terpisah-pisah loh, dengan lautan. Yang dalam artian bahkan negara yang tidak mengalami itu saja, let's say misalkan negara-negara yang memiliki iklim yang sama ya di Venezuela atau negara-negara Brazil itu saja, itu ketimpangan juga masih terjadi. Ketimpangan itu terjadi karena ada penguasa yang pengen bikin standar yang pasti dan berlaku untuk semua orang secara universal. Oke, sebelum itu terjadi, pertanyaannya adalah di mana letak kesetaraan dan keadilan itu ada, Pak Guru? Di negara mana? Yang terdekat. Negara mana yang setara, adil? Yang maksudnya pemerataannya itu lebih baik dibandingkan Indonesia. Yang dekat dengan kita? Iya. Negara apa ya? Nggak harus dekat dengan kita. Maksudnya yang paling kita bisa lihat. Kalau saya berpikir misalkan karena contohnya tadi di Jepang, mungkin Jepang karena orang-orang di sana gap-nya nggak setinggi di Indonesia. Betul atau tidak, Pak? Gap di sana secara ekonomi tidak besar, tapi gap usia sangat besar. Nah, betul. Iya, jadi saya mengabaikan Jepang tadi itu kan. Oh, okay. Karena mereka juga punya kesenjangan di situ. Juga mereka satu ras, Pak. Ya, mereka satu ras. Kalau misalkan yang macam-macam ras, kayaknya gapnya memang di mana-mana tinggi. Jadi nggak ada ya, Pak? Nanti silakan Baraya komen aja negara apa yang relatif tidak memiliki kesenjangan. Tapi yang jelas kesenjangan di Indonesia dengan di Amerika Serikat masih tinggian di Indonesia. Oh iya, betul. Nah, tapi tanpa kita juga berbicara bahwa Amerika Serikat ini tidak terpisah pulau. Iya. Ya kan? Dan mereka selama 100 tahun ke belakang ini menjadi pemimpin kebudayaan dan ekonomi dunia, baik dengan cara curang atau lebih curang lagi, ya kan? Karena menang Perang Dunia Kedua, Pak Guru saya. Iya. Dan kalau saya kira apakah Indonesia ini akan bisa mengejar? Karena jika tidak bisa, apakah nggak lebih baik ya sama kayak Pak Guru? Nggak usah datang ke SPBU itu. Iya, kita tuh sebenarnya masalah kita kalau dikerucutkan, itu mengarah pada satu hal sebenarnya. Kejujuran. Okay. Saya pikir. Jadi misalkan ketika kita misalkan Indonesia sekarang itu ada di ambang krisis. Jadi kemiskinan meningkat, kelas menengah turun, banyak manufaktur yang bangkrut, pabrik-pabrik bangkrut, perusahaan-perusahaan bangkrut, tabungan masyarakat menurun drastis, pengangguran naik, kemudian ada 10 juta Gen Z yang tidak memiliki pekerjaan, dan semua dan deflasi katanya sampai bertahan berapa bulan, dan ini sebenarnya adalah indikasi yang besar dari kemungkinan munculnya korupsi, tapi munculnya krisis. Tapi kenapa hal itu semuanya bisa terjadi? Semuanya mengerucut pada ketidakjujuran. Misalkan, karena orang yang harus memegang amanah ini ternyata adalah orang dalam, berarti kan tidak jujur. Orang nyuap, berarti tidak jujur. Orang yang diangkat karena kepentingan politik tertentu, berarti juga tidak jujur. Kemudian ada yang mau jadi PNS, ternyata dia nyogok juga. Ada ternyata ketidakjujuran. Akhirnya apa?
ada misalkan kawan saya, orangnya jujur, orangnya baik, orangnya kredibel, orangnya memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu. Ketika dia mau menjabat di satu bidang, dia dikalahkan sama orang yang nyogok. Akhirnya apa? Semua kebijakan itu diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten dan tidak jujur. Dari mana kita tahu dia tidak berkompeten? Ya karena dia nyogok. Dia nyogok berarti dia tidak berkompeten, dan karena nyogok berarti juga dia berarti merugikan. Nah, orang-orang yang baik tersisihkan di Indonesia itu banyak yang sampai akhirnya keluar negeri untuk kerja dan sebagainya, sedangkan orang yang tidak jujur itu mengemban amanah. Karena mengemban amanah dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Saya ketemu sama banyak sekali pejabat yang dia nggak ngerti apa-apa tentang amanah yang dia pegang, nggak ngerti sama sekali. Dia kalau misalkan amanahnya begini begitu, dia paling cari orang-orang dari luar, cari berbagai komunitas, ngobrol program saya nanti apa ya, kemudian pidato aja dibikinin sama asprinya dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh kalau dia jujur, dia tahu diri, dia amanah, dia gak akan mau memegang jabatan itu, tapi karena dia tidak jujur, akhirnya ya jadi seperti itu. Di Indonesia itu kan banyak kebijakan-kebijakan yang rusak gitu, yang kebijakan yang... Nah, itu dimulai semuanya dari ketidakjujuran. Jadi saya pikir kalau kita menjadi bangsa yang jujur aja, nggak usah pintar-pintar amat lah, jujur aja semuanya di semua lini, maka saya yakin dalam 20 tahun ke depan atau bahkan kurang dari itu, Indonesia akan jadi negara yang maju. Dan itu mungkin. Cina bisa menjadi seperti itu karena mereka menemukan sebuah momentum di mana kita hancur, kita krisis, apa yang paling mungkin bisa kita ambil dari diri kita sendiri, dari budaya dan tradisi kita sendiri untuk bisa dipakai. Nah, akhirnya mereka menggunakan yang secara salah kaprah oleh orang lain disebut sebagai pemerintahannya komunis dan perdagangannya itu kapitalis. Kalau saya melihat bahwa saya pribadi menjadi orang yang realis saja, Pak Guru. Kita punyanya Pak Prabowo, sekarang bagaimana cara mendandani Pak Prabowo agar dia bisa melakukan apa yang kita harapkan. Tapi sejujurnya saya senang dengan karakteristik Pak Prabowo, setidaknya sampai sejauh yang kita lihat sekarang, sejak pelantikan sampai sekarang, kekangenan saya pada Pak Prabowo yang dulu itu terobati.